Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah perbukitan yang hingga hari ini dilarang digali? Bukan karena mitos, tapi karena bom peninggalan penjajah Jepang masih aktif di dalam tanahnya. Warga setempat menyebut tempat itu dengan satu nama. Letter Kuning. Kuning. Dahulu, kakek saya sering bercerita tentang masa penjajahan Jepang. Masa ketika banyak pribumi dipaksa bekerja tanpa upah. Mereka disebut Romusha. Kakek berkata, Jepang bukan hanya membangun pertahanan perang, tapi juga menyembunyikan rampasan penduduk emas, perhiasan, dan harta berharga di tempat-tempat tersembunyi. Mereka suka tepian sungai dan lereng perbukitan. Kata kakek saya suatu malam, tempat yang sulit dijangkau, mudah disembunyikan, dan bisa dikorbankan bersama manusia. Di masa itu, Romusha dipaksa menggali tanah, memecah batu, dan membuat perlindungan perang. Banyak dari mereka tidak pernah kembali. Bukan karena perang, tapi karena menjadi bagian dari rahasia. Menurut cerita yang turun-temurun, beberapa Romusha yang mengetahui lokasi penyimpanan emas dan amunisi dikubur bersama galian yang mereka buat sendiri. Kakek saya selalu menutup ceritanya dengan kalimat yang sama. Harta itu dijaga oleh penderitaan. Bertahun-tahun kemudian, sebelum kakek meninggal, ia berpesan singkat. Kalau suatu hari kau melihat sungai berkelok di kaki bukit Ingatlah Serita ini. Setelah kakek wafat, saya menemukan potongan peta tua. Coretan pensilnya hampir pudar. Di sana hanya ada satu tanda. Sebuah tikungan sungai di bawah perbukitan. Saat saya mendatangi lokasi itu, suasananya sunyi. Hutan lebat menutup hampir semua akses. Tak ada jalan. Tak ada tanda kehidupan. Di kaki bukit saya menemukan bekas galian lama. Tanahnya tidak rata, tertutup dedaunan. Tapi jelas, bukan galian alam di sana. Banyak sekali sesuatu tertimbun tanah. Saya melihat rembesan berwarna kebiruan dan yang sudah bercampur berkarat. Tak jauh dari situ, ada serpihan kecil berwarna kuning keemasan. Bukan batu, bukan besi, emas. Namun anehnya, suasana langsung berubah. Sungai yang tadi mengalir pelan, mendadak sunyi. Saya teringat perkataan kakek dan beberapa warga memperingatkan saya. Bukit itu berbahaya, masih ada bom Jepang yang belum meledak. Terkadang, kata mereka, terdengar desingan panjang dari dalam tanah. Bukan ledakan, bukan suara alam. Saya mendengarnya sendiri, seperti logam tua yang bergetar di perut bumi. Pelan, panjang, dan menghilang begitu saja. Sejak itu, wilayah tersebut dibiarkan menjadi hutan lebat. Tidak digarap, tidak disentuh. Hingga hari ini, perbukitan itu dikenal dengan satu sebutan, Letter Kuning. Ada yang bilang karena banyak tanda peringatan berwarna kuning. Ada pula yang percaya, kuning adalah lambang bahaya, emas, bom, dan kematian. Namun orang-orang tua berkata, Letter Kuning adalah peringatan. Jangan serakah, jangan mengusik masa lalu. Sampai sekarang, emas itu tidak pernah diambil. Peta tua itu kini masih tersimpan dalam benak keluarga besar. Hutan tetap berdiri. Sungai tetap mengalir. Dan di malam-malam tertentu, desingan itu masih terdengar. Seolah sejarah belum selesai berbicara. Mungkin emas itu memang ada. Mungkin juga tidak. Tapi satu hal pasti, Letter Kuning memilih untuk tetap menyimpan rahasianya.
Cerita ini terinspirasi dari kisah tutur dan latar sejarah. Disajikan sebagai karya, narasi, dan bukan untuk menunjukkan lokasi nyata atau mendorong aktivitas berbahaya. Jika Anda suka cerita sejarah yang disembunyikan, jangan lupa subscribe dan tuliskan di komentar. Apakah Anda percaya emas itu masih ada?